Terima kasih ya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa hari ini kami sudah membuat surat permohonan kepada hakim dan juga kepada jaksa bahwa klien kami Bang Rasman dalam kondisi tidak sehat, yaitu sakit vertigo dan GERD. Beliau tidak bisa mengikuti aktivitas untuk mengikuti persidangan hari ini. Dalam hal ini kami minta tunda 1 bulan. Ternyata tadi dikabulkan sekitar 1 minggu. Nah, kita minta apakah 1 minggu ini Bang Rasman bisa sehat atau sembuh? Jika tidak, seperti apa? Jadi jangan mereka memutuskan untuk waktu yang ditentukan mereka, bukan yang ditentukan dokter. Seharusnya waktu itu mereka memutuskan dengan sesuai dengan keputusan dari dokter yang mendiagnosa penyakit Bang Rasman yang saat ini benar-benar penyakit lamanya kambuh, yaitu GERD dan vertigo. Nah, saya nggak mau dalam hal ini juga ada fitnah bahwa karena mentalnya kena atau ini mau putusan nggak bisa hadir alasan sakit. Jangan ya, mohon jangan. Karena 3 minggu yang lalu kami sudah hadir di sini dengan santai, dengan siap dan berdoa bahwa menunggu hasil putusan tersebut. Namun hakim menunda 3 minggu. Jadi hakim yang menunda 3 minggu ditunda oleh hakim, kami terima. Ternyata minggu yang lalu, 4 hari yang lalu, Bang Rasman ya mungkin karena kurang telaten ya, yang biasanya dia sakit vertigo udah tahunan. Tapi pantangnya kopi, ternyata dia minum kopi langsung detik itu juga penyakit GERD-nya kambuh, muntah-muntah, dan makin hari dia memaksakan untuk tidak ke rumah sakit. Tapi karena tadi kemarin baru dia dipaksakan untuk hadir di rumah sakit karena memang nggak memungkinkan dia untuk hadir. Nah, untuk itu kami minta doa kepada semua agar Bang Rasman bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Tadi permintaan kami dikabulkan untuk 1 minggu. Kami berharap Bang Rasman 1 minggu bisa sembuh. Jika tidak, kami juga akan berupaya untuk menambah penangguhan penundaan dari sidang ini. Tadi majelis kasih alasan nggak Bang Rahmat, mungkin kenapa diberi waktunya cuma 1 minggu? Iya. Baik, kalau yang disampaikan majelis tadi, kenapa pertimbangannya 1 minggu? Karena dari pihak penasihat hukum hanya menghadirkan surat, ya kan? Nah, hakim mintanya itu harus ada dokter yang menjelaskan. Karena hakim menyatakan bahwa kami bukan orang medis, kami tidak mengetahui untuk membaca ini, dan seberapa parah sakitnya kami tidak mengetahui. Saya pikir ini adalah alasan yang yang kurang etis, kurang tepat gitu. Bahkan tidak menunjukkan rasa kemanusiaan. Bukti di dalam KUHP di pasal 184 salah satunya adalah bukti surat. Di hampir semua perkara surat keterangan dokter jarang diterangkan oleh dokter. Biasanya hasil visum langsung saja dilihat, pasti hakim sudah tahu. Oh ini. Tapi ketika kami memberikan surat dokter yang mana rekam medis daripada pemeriksaan Pak Rasman, sebenarnya sangat jelas. Tadi ada bukti ronsen semua segala macam, itu kondisi bagian dalam Pak Rasman, kemudian bagian saraf itu semuanya diperiksa karena berhubungan dengan vertigo dan GERD. Sebenarnya kelihatan. Gitu. Bahkan diagnosanya pun di dalam surat keterangan RSUD Koja itu diterangkan sakit-sakit apa aja yang diidap oleh Pak Rasman, yaitu GERD dan juga vertigo tadi. Kemudian Pak Rasman juga glukosanya atau kadar gulanya itu cukup tinggi dan tekanan darah itu juga tinggi, tensinya tinggi pada saat pemeriksaan kemarin. Jadi teman-teman, kenapa dari kami mengajukan permohonan selama 1 bulan untuk penundaan persidangan ini? Kami harus memastikan kesehatan Pak Rasman terlebih dahulu. Bukan kami mau mengulur-ulur, enggak. Sejujurnya Pak Rasman sangat siap untuk menghadapi putusan ini. Kami buktikan 3 minggu yang lalu, padahal sidang yang seharusnya online, kami tetap datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pak Rasman hadir secara gentleman dan
kami sudah bermohon untuk masuk sidang ke dalam, tetapi dari dalam menyampaikan dari luar saja karena sidangnya online. Berhubung pada waktu itu sedang ada kondisi Jakarta yang demo besar-besaran, jadi semua aktivitas persidangan dibuat secara online, kan begitu. Nah, kemudian kondisi Pak Rasman ini saya terangkan sedikit. Awalnya itu Pak Rasman pada hari Selasa minggu lalu itu Pak Rasman live di salah satu stasiun TV swasta. Pada saat live itu dari jam 7 sampai dengan jam 10. Karena kami buru-buru pada hari itu, Pak Rasman belum sempat makan. Kan begitu. Kemudian Pak Rasman harus live selama 3 jam. Di sesi live itu paling yang dikonsumsi hanya air putih. Kemudian selesai live, Pak Rasman ketemu dengan salah satu sahabatnya. Nah, ketika bertemu dengan sahabatnya ini di rumahnya dihidangkan kopi. Nah, Pak Rasman itu hampir tidak pernah mengkonsumsi kopi yang saya ketahui. Tapi mungkin ini karena sahabat yang memberikan dan hanya mau menghargai, dikonsumsilah oleh Pak Rasman. Nah, ketika mengkonsumsi ini awalnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Setelah itu Pak Rasman pulang, nah sepanjang jalan mengarah pulang, Pak Rasman muntah-muntah sampai dengan besoknya Pak Rasman nggak bisa beraktivitas, lemas di rumahnya. Selama kurang lebih 5 atau 6 hari Pak Rasman dirawat di rumah. Ini berhubung Pak Rasman itu kan istrinya bidan, kemudian 2 anaknya juga dokter, makanya perawatannya secara intensif di rumah. Tetapi kemarin pagi sekitar jam 6 Pak Rasman mengeluh kondisi sakit dan lebih parah kondisinya. Kemudian dari keluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian dari keluarga kenapa memilih rumah sakit Koja? Ini sebenarnya saya jujur saya terangkan kepada teman-teman semuanya, Pak Rasman itu tidak pernah berobat dan tidak kenal satupun dokter di rumah sakit Koja. Ya kan begitu. Tetapi berkaca dari pengalaman persidangan, dahulu ketika persidangan ke-15 itu kan Pak Rasman pernah mengalami sakit juga. Nah, kemudian kami merekomendasikan ke rumah sakit swasta yang Pak Rasman sering dirawat di situ, atau langganan lah kalau bahasa medannya. Nah, tetapi dari hakim dan juga jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa rumah sakit yang direkomendasikan harus rumah sakit pemerintah. Kemudian jaksa membawa Pak Rasman ke rumah sakit Koja. Nah, pertimbangan inilah keluarga kemudian berangkat ke rumah sakit Koja supaya kalau sudah dirawat secara intensif itu tidak lagi dipindah-pindahkan. Kan begitu. Nah, Pak Rasman itu dirawat dari semalam sampai dengan hari ini. Dan sekarang pun Pak Rasman masih dirawat. Kemudian tadi hakim menyarankan untuk Pak Rasman dipindah ke rumah sakit Bayangkara Polri di Jakarta Timur. Ini menjadi keliru dan sebagai bentuk ketidakadilan saya pikir yang sangat lucu gitu. Padahal sama-sama rumah sakit pemerintah kan, sama-sama dokter, sama-sama spesialis gitu loh. Rumah sakit Koja sudah memberikan rekomendasi bahwa untuk lebih baik, lebih intensif, Pak Rasman harus dirujuk ke luar negeri, ke Penang, Malaysia. Itu langsung saya dengar dari dokternya, dari dokter spesialis saraf yang menyampaikan. Kebetulan kemarin sekitar jam 1 saya berkunjung menjenguk Pak Rasman. Saya dengar langsung di situ dokternya menyampaikan potensinya Bapak harus dibawa ke Penang, Malaysia. Itulah alasan kenapa kami mengajukan permohonan penundaan itu selama 1 bulan gitu. Supaya tidak kembali ke PN lagi, kembali ke PN kami tim kuasa hukum. Karena sejujurnya tim kuasa hukum Bu Elida ini pengacara terkenal, pengacara yang juga banyak perkara gitu kan, supaya tidak bolak-balik hanya untuk penundaan saja gitu. Keyakinan kami ya Allah yang maha menentukan sakit, sehatnya seseorang itu kan begitu. Nah, keyakinan kami 1 bulan itu adalah waktu yang sangat baik. Tetapi ya hakim menetapkan hanya diberikan waktu penundaan selama 1 minggu. Kita lihat kondisi kesehatan Pak Rasman. Jika memang sudah membaik, kami berdoa semoga segera pulih. Ketika nanti sudah pulih, Pak Rasman insya Allah akan menghadiri persidangan di minggu depan. Sakitnya karena kepikiran vonis penjara sih. Seperparah itu, Bang? 3 minggu aja yang lalu kami hadir di sini siap, cuma hakim yang nunda.
Jadi nggak ada kepikiran begitu, jangan miss ya. Mohon jangan terjadi fitnah seperti itu. Kasihan orang yang terfitnah itu menambah tertekan gitu. Jadi tidak sama sekali. Tadi kan sudah saya beri penekanan bahwa minggu yang lalu tidak boleh hadir sidang. Kami hadir sidang di sini, semua lengkap di sini. Bang Rosman hadir. Tadi yang disampaikan oleh rekan saya, ananda saya, yang juga luar biasa sibuk dalam perkara di mana-mana. Nah ini kami sengaja hadir. Katanya Jakarta sedang tidak kondusif, tidak boleh sidang. Kami tetap sidang online, offline. Mereka minta online. Nah artinya udah siap. Ternyata ditunda 3 minggu musibah Bang Rosman. Naik vertigo, dia ada gula darah, dia ada tensi, vertigo udah bertahun. Kemudian inilah, kita nggak bisa nyalahin ya, makanan inilah yang pantang dimakan, itulah akibatnya. Bang Rosman lupa dengan pantangannya itu kopi, sehingga langsung spontan muntah-muntah. Makin lama makin parah. Ini siapa yang menginginkan perkara ini lama-lama? Siapa yang menginginkan perkara ini diundur-undur? Kita udah lelah, udah capek nih. Kita pingin hitamnya, putihnya seperti apa, qadarulahnya seperti apa. Kadang-kadang kalau Allah memberi ujian kepada kita, yang benar bisa salah, yang salah dibenarkan. Nah kita berharap memang ini bebas demi hukum. Jika ada campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab membuat perkara ini menjadi seperti apa, kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada seperti itu, Adinda. Maaf sekali lagi maaf. Tolong jangan ada fitnah. Kasihan orangnya, penyakitnya kan lagi ini tensi tinggi kan. Jadi kasihan untuk berdiri aja ke sini. Bang, berarti tadi kan ada rujukan buat ke Rumah Sakit Pinang Malaysia ya. Apakah secepatnya akan mau dirujuk ke sana? Ini sedang kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum, karena memang tadi hakim merekomendasikan agar jaksa penuntut umum turun yang membawa dan turun langsung kan begitu. Tetapi poin utamanya saya mau penegasan bahwa keselamatan Pak Rasman adalah yang paling utama. Artinya harus benar-benar melihat, menimbang kondisi Pak Rasman. Ketika memang Pak Rasman sudah bisa dibawa ke rumah sakit Polri atau Bayangkara, barulah saat itu Pak Rasman boleh dibawa ke sana. Tetapi kalau memang dokter dan juga Pak Rasman merasa bahwa kondisinya masih terlalu lemah dan jangan dulu dibawa ke rumah sakit Bayangkara, saya pikir kita harus menghargai itu. Nah, koordinasi saya dengan jaksa penuntut umum, selesai sidang ini kami akan langsung berangkat ke rumah sakit Koja untuk menanyakan kepada Pak Rasman dan juga kepada dokter, nah, apakah Pak Rasman diperbolehkan untuk dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Itu aja poinnya. Bang, Ya mungkin itu ya. di luar kondisi kesehatan mungkin dari tim kuasa hukum ada langkah-langkah untuk nantinya menghadapi putusan Bang yang sudah disiapkan. Baik, kalau langkah yang sudah disiapkan, saya pikir semua upaya sudah sangat maksimal kami lakukan. Mulai dari kami menghadirkan saksi ada chart, kemudian kami menghadirkan ahli, kemudian kami mengajukan pledoi, kemudian kami mengajukan duplik, mohon maaf gitu. Ini sudah sangat-sangat maksimal yang kami lakukan. Dan juga kami sudah di luar daripada persidangan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk mengatensi perkara ini. Mengatensinya apa? Bukan untuk yang lain-lain. Supaya perkara ini on the track. Supaya perkara ini sesuai rule of law-nya. Gitu. Jangan ada yang menyimpang-nyimpang. Saya pikir teman-teman semuanya, kalau kita mau jujur, di persidangan itu ada beberapa hal yang sudah terfaktakan dan tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik jaksa penuntut umum, bahkan hakim sekalipun nggak mungkin beralih dari pertimbangan ini. Yang pertama, fakta bahwa benar Pak Rasman adalah kuasa hukum dari Iklim Hakim. Memang ketika di kepolisian dahulu, Iklim Hakim menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa khusus. Pada saat itu ya. Kemudian kami melaporkan Iklima atas dasar keterangan palsu di Polda Metro Jaya. Ini berproses, alhamdulillah Iklim Hakim di persidangan mengakui bahwa surat kuasa benar dia tanda tangani. Nah, ini adalah fakta.
untuk membuktikan bahwa Pak Rasman adalah seorang advokat pada masa itu. Pada masa perbuatan yang didakwakan, Pak Rasman sedang menjalankan kuasa. Sehingga berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pak Rasman berhak mendapatkan hak imunitas advokat dan tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terbantahkan bahwa telah terjadi pelecehan seksual kepada Iklim Hakim yang diduga dilakukan oleh saksi korban Hotman Paris Hutapea. Ini berdasarkan keterangan pertama Putri Iklim Hakim sendiri. Yang kedua, saksi dari Kementerian PPPA, Ibu Ice Margaret Robin, yang memang menerangkan kondisi Iklima pernah menceritakan atau pernah membuat aduan kepada Kemen PPA bahwa dia dilecehkan oleh Iklima. Saya pikir dua saksi ini sudah sangat terang. Kemudian ditambah dengan bukti surat atau bukti petunjuk yang kami ajukan, yaitu berupa screenshot percakapan WhatsApp antara Hotman Paris Hutapea dengan Putri Iklima Aprilia, di mana dalam percakapan WhatsApp itu ahli bahasa sudah menerangkan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Hotman kepada Iklima adalah kata-kata yang mengandung pelecehan seksual. Jadi berdasarkan SKB 3 Menteri, apabila suatu hal yang dituduhkan itu adalah fakta atau kenyataan, maka itu bukan kategori perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya dua poin ini aja itu sudah mengharuskan hakim untuk memutuskan putusan bahwa Pak Rasman benar melakukan perbuatan mengupload video, tetapi itu bukan perbuatan yang melawan hak atau bukan perbuatan tindak pidana, sehingga putusannya Pak Rasman harus dibebaskan. Itu poinnya. Bang, agak kecewa nggak sih Bang? Artinya ini kan kecewa, sejujurnya kecewa, karena ini pasti akan membuat kita minggu depan datang ke sini, ya kan, dengan posisi Pak Rasman yang kemungkinan kalau keyakinan saya masih belum bisa, karena kalau hitungan kami harusnya minggu depan itu Pak Rasman masih di Malaysia. Kalau berdasarkan rekomendasi dari dokter yang di RSUD Koja, kan begitu kan? Kalau seandainya dipaksakan orang lagi berobat kemudian dari Malaysia harus dipulangkan untuk bersidang ke sini, sementara ini persidangan, ini perkara bukanlah perkara yang sangat urgent sekali, sangat bahaya sekali, bukan pembunuhan, bukan makar, bukan korupsi yang merugikan keuangan negara gitu loh kan. Ini hanya, kalau Pak Rasman selalu bilang hanya perkara sepetak sawah yang digarap orang lain, kemudian Pak Rasman dimintai untuk tanggung jawab, kan begitu kan? Artinya kita harus mengutamakan kondisi Pak Rasman terlebih dahulu, baru putusan itu dilaksanakan. Terkait, saya pikir gini, sejujurnya saya udah meyakini bahwa hakim ini pasti akan menolak permohonan selama 1 bulan, karena posisi hakim kan sudah dipindah tugaskan. Hakim ketua itu pindah ke Jakarta Timur dan hakim anggota pindah ke Sidoarjo kalau saya tidak salah. Ini pasti mengingat karena posisi itu. Saya pikir sejak awal begitu keluar surat keputusan dari Mahkamah Agung yang menetapkan mereka pindah tugas, kami langsung merespon dan menyampaikan surat bahwa untuk segera dilaksanakan surat itu, segera digantikan saja hakim, karena memang dari awal keyakinan kami hakimnya nggak netral, kan tapi begitu. Pernah hakim menyatakan udah pindah ke tempat yang baru. Nah, hakimnya sudah pindah, kembali lagi kan gitu. Artinya memang mereka yang mau berlama-lama di Jakarta Utara. Ya udah, perkara yang ini memang harus mereka pegang. Ini perkara yang ulet seolah-olah. Ada apa dengan perkara ini? Jadi kita juga ada negative thinking dong. Boleh dong kita berpikir yang tidak-tidak ya kan? karena kok memaksakan kehendak gitu. Udah dipindah secara institusi, masih ngotot, masih ikut sidang di sini. Sampai detik ini dipaksakan diganti hari segala macam. Bahkan kami dipaksa harus datang cepat. Dia mau semaunya dia. Kami masih saat ini masih tunduk dan patuh kepada aturan yang ada. Mudah-mudahan dengan etika kami, mereka punya pemikiran yang luar biasa buat kita dalam persidangan ini, memberikan
kebebasan buat Bang Rasman. Terima kasih. Oke. Thank you.